Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas salah satu masa paling luar biasa dalam sejarah dunia, yaitu The Golden Age of Islam, atau dalam bahasa Indonesia disebut masa keemasan Islam. Masa ini bukan cuma dikenal karena perkembangan agama Islam saja, tapi juga karena kemajuan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kedokteran, dan budaya. Bayangin aja, di masa itu dunia Islam jadi pusat ilmu pengetahuan dunia, tempat di mana para ilmuwan dari berbagai negara kumpul, belajar dan bikin penemuan-penemuan yang pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Untuk masa keemasan Islam dimulai sekitar abad ke-8 Masehi ketika Kekhalifahan Abbasiyah berkuasa dengan ibu kotanya di Baghdad, Irak. Abbasiyah ini menggantikan Bani Umayyah dan mereka punya visi besar menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia. Wilayah kekuasaan Islam saat itu luas banget, dari Spanyol di barat sampai India di timur. Dengan wilayah yang luas itu, orang-orang dari berbagai budaya dan bangsa bisa bertemu dan saling bertukar ilmu. Dari Yunani, Persia, India, Mesir sampai Cina, semuanya berkontribusi di bawah naungan Islam. Para khalifah waktu itu seperti Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun dikenal sebagai pemimpin yang sangat mencintai ilmu. Mereka mendukung para ilmuwan, mendirikan lembaga pendidikan, dan bahkan memberikan gaji untuk para peneliti dan penerjemah. Berikutnya adalah salah satu simbol paling penting dari masa ini adalah Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan, atau House of Wisdom yang ada di Baghdad. Tempat ini bisa dibilang kayak universitas super besar pada zamannya. Isinya para ilmuwan, filsuf, penerjemah, dokter, dan matematikawan dari berbagai negara dan agama, semuanya kerja bareng buat mempelajari pengetahuan dari seluruh dunia. Di sana mereka menerjemahkan buku-buku kuno dari bahasa Yunani, Persia, India, dan Latin ke dalam bahasa Arab. Tapi mereka nggak cuma nerjemahin, mereka juga mengembangin dan memperbaiki isi buku-buku itu. Misalnya teori matematika dari Yunani dikembangkan jadi aljabar modern, atau pengobatan tradisional dari India dikombinasikan dengan riset ilmiah. Bait al-Hikmah jadi pusat pengetahuan dunia selama ratusan tahun. Bisa dibilang kalau nggak ada pusat ilmu kayak gitu, mungkin banyak ilmu kuno yang udah punah dan nggak pernah sampai ke Eropa. Sekarang kita bahas beberapa tokoh legendaris di masa keemasan Islam. Yang pertama adalah Al-Khwarizmi. Beliau ini dikenal sebagai Bapak Aljabar. Kata Aljabar sendiri diambil dari judul bukunya, yakni Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Dari karyanya lah konsep angka 0, sistem desimal, dan rumus-rumus matematika yang kita pakai sampai sekarang. Nama algoritma yang kita kenal di komputer juga berasal dari namanya, Al-Khwarizmi. Berikutnya ada Ibnu Sina, atau dikenal di barat sebagai Avicenna. Beliau adalah seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan luar biasa. Buku terkenalnya The Canon of Medicine selama ratusan tahun dipakai sebagai buku wajib di Universitas Kedokteran Eropa. Bayangin, karya seorang ilmuwan muslim jadi dasar kedokteran modern. Juga lalu ada Al-Haytami atau Ibnu Al-Haytami. Beliau dikenal sebagai pelopor ilmu optik dan fisika modern. Dia yang pertama kali menjelaskan gimana sih cara kerja mata manusia dan bagaimana cahaya bisa dipantulkan dan dibiaskan. Ilmunya ini jadi dasar perkembangannya kamera dan teori cahaya modern. Ada juga Jabir Ibnu Hayyan, dikenal sebagai Bapak Kimia. Beliau ngenalin metode eksperimen yang sistematis, sesuatu yang jadi dasar dalam penelitian sains modern. Istilah-istilah kayak alkali dan eliksir juga berasal dari bahasa Arab yang dikembangkan di masa itu. Selain mereka, ada juga Al-Biruni, ilmuwan serbabisa yang meneliti tentang astronomi, geografi, dan bahkan budaya India. Beliau udah bisa menghitung keliling bumi dengan hasil yang sangat mendekati ukuran sebenarnya tanpa satelit ataupun teknologi modern pada saat ini.
Berikutnya, masa keemasan Islam bukan cuma tentang ilmu pengetahuannya, di bidang seni dan budaya juga berkembang pesat banget. Arsitektur Islam seperti Masjid Cordoba di Spanyol dan Masjid Samarra di Irak menunjukkan perpaduan seni, matematika, dan keindahan spiritual. Sastra juga berkembang, banyak penyair dan penulis besar lahir di masa ini seperti Al-Mutanabi dan Ar-Rumi yang puisinya masih dibaca sampai sekarang. Selain itu muncul juga perkembangan di bidang musik, kaligrafi, dan filsafat. Pokoknya hidup di masa itu penuh dengan kreativitas dan semangat belajar yang tinggi. Sayangnya masa keemasan ini perlahan mulai menurun setelah abad ke-13. Ada banyak faktor, mulai dari perang, konflik politik, sampai serangan dari bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Bait Al-Hikmah pun ikut hancur dan banyak buku penting ikut hilang. Tapi meskipun begitu, warisan ilmu dari masa keemasan Islam tetap hidup. Buku-buku dan ide-ide dari ilmuwan muslim diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa. Bisa dibilang tanpa masa keemasan Islam, Eropa mungkin gak bakal mengalami Renaissance. Jadi itulah the golden age of Islam, masa di mana dunia Islam jadi cahaya bagi dunia. Masa ketika ilmu dan iman berjalan seimbang. Dari masa itu kita bisa belajar bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan menuntut kita buat terus berpikir, belajar, dan berinovasi. Mari kita tiru semangat mereka, terus belajar, terus penasaran, dan terus bermanfaat buat orang lain. Terima kasih udah nonton, jangan lupa juga semangat belajarnya, dan sampai ketemu di video tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.